Selamat pagi ataupun selamat siang ataupun selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marisa Sandoka Marbun, NIM 1904035151. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, jurusan Teknik Industri. Resin panel, resin urea, resin melamin, dan resin termoset sangat sukar dicetak dan kurang kuat pada penggunaan tunggalnya. Biasanya dipakai untuk menjenuhkan bubuk kayu, pulp, kertas, kain kapas, dan lain-lain untuk memperkuat pelapisan bahan dalam penggunaan yang luas. Sebagai bahan komposit dan plastik yang banyak digunakan adalah serat gelas, serat karbon, whisker, asbes, dan lain-lain. Bahan ini merupakan komposit yang diperkuat antara resin dan serat. Pada umumnya, plastik diperkuat oleh serat FRP, resin termoset yang diperkuat oleh serat, dan termoplastik yang diperkuat oleh serat FRTP adalah yang mempergunakan resin termoplastik. Pada umumnya, bahan komposit adalah kombinasi antara dua atau lebih dari tiga bahan yang memiliki sejumlah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh masing-masing komponennya. Penguatan. Bahan penguat yang paling sering dipakai adalah serat gelas. Sebagai bahan baku serat, umumnya dipakai gelas non-alkali atau gelas jenis E. Serat gelas ini memiliki kekuatan tarik yang tinggi, kira-kira 1000 kali lebih kuat dari kawat baja. Selanjutnya, massa jenisnya kira-kira 2,5 adalah yang paling rendah dibandingkan dengan baja, sedangkan modulus elastiknya agak rendah. Serat karbon atau serat grafit dibuat dari serat akrilik, disinter dan digrafitkan. Serat ini kekuatannya lebih rendah daripada serat gelas. Massa jenisnya kira-kira 1,8 sampai 1,9, lebih rendah dari serat gelas, jadi lebih ringan, sehingga banyak digunakan sebagai bahan pesawat terbang, mobil, tongkat golf, dan lain-lain. Kevlar atau polyparaphenilen terephthalate adalah bahan komposit yang memiliki massa jenis 1,4 dan kekuatan tarik yang tinggi. Yang pertama, resin termoset. Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk pencetakan bahan komposit. Yang pertama, resin yang dipakai perlu memiliki viskositas rendah. Yang kedua, dapat diukur pada temperatur kamar dalam waktu yang optimal. Yang ketiga, mempunyai penyusutan yang kecil pada pengawetan. Yang keempat, memiliki kelengketan yang baik dengan bahan penguat. Yang kelima, mempunyai sifat baik dari bahan yang diawetkan. Terdapat beberapa sifat serat unggul yang ada pada tabel 3.54. Yang kedua ada resin termoplastik. Resin banyak dipergunakan, tetapi peningkatan kekuatan seperti resin termoset sangat tidak diharapkan. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, harus memiliki penyusutan cetakan lebih kecil dan ketelitian dimensi yang lebih baik. Yang kedua, agar temperatur deformasi termal dengan bahan berkristal dapat dinaikkan. Yang ketiga, agar kekuatan tarik dan kekuatan lentur dapat diperbaiki. Yang ketiga, ada hubungan antara penguat dan panjang serat. Ada beberapa rumus yang dapat dipergunakan. Gambar di bawah ini adalah rumus untuk mencari hubungan antara penguat dan panjang serat. Pencetakan. Pencetakan bahan polimer dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pencetakan dengan tekanan. Bahan yang akan dicetak diletakkan dalam bagian cekung dari cetakan yang telah dipanaskan, kemudian ditekan. Pencetakan ini dilakukan pada mesin pres cetak tekan. Bahan yang dipanaskan dalam cetakan mempunyai kemampuan alir yang cukup untuk mengisi cetakan.
Kemudian terjadi reaksi pengawetan, pengesetan, dan selanjutnya dikeluarkan dari cetakan setelah lama waktu yang optimal. Proses ini dilakukan terutama pada bahan termoset seperti resin fenol, resin urea, resin melamin, dan lain-lain. Yang kedua, pencetakan alih. Bahan dipanaskan dan dilunakkan dalam ruang pemanasan, kemudian dipaksa masuk melalui nosel ke dalam cetakan dan diawetkan. Proses ini dapat digolongkan pada salah satu pencetakan injeksi dari resin termoset, tetapi bedanya terletak pada suplai bahan yang dilakukan pada suatu saat. Yang ketiga, pencetakan injeksi. Metode pencetakan ini merupakan proses yang penting bagi resin termoplastik. Kadang dipakai juga untuk resin termoset. Bahan yang akan dicetak dipanaskan dan mencari plastik dalam silinder. Kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan dengan tekanan yang tinggi dan didinginkan serta diawetkan di dalam cetakan. Kemudian cetakan dibuka untuk mengeluarkan benda cetak. Yang keempat, pencetakan ekstrusi. Resin termoplastik yang dipanaskan sampai cair diekstrusi secara kontinu melalui lubang cetakan. Mesin ekstrusi terdiri dari cetakan dan unit penekan. Cetakan memberikan bentuk dan unit penekan mendorong bahan dari lubang cetakan, mendinginkan dan mengontrol bentuk serta dimensi hasil ekstrusi. Proses ini banyak dipakai untuk membuat batang pipa, lembaran tipis film, kertas, laminasi pada logam, serat jaring, pelapis kawat, dan lain-lain. Yang kelima, pencetakan tiup. Pipa yang diekstrusi dari mesin ekstrusi disumbat dalam cetakan dan udara ditiupkan ke dalam pipa agar menggembung mengikuti bentuk cetakan. Metode ini dipakai untuk polietilen, polivinil klorida, nilon, dan polikarbonat. Yang keenam, pengkalenderan. Resin dibuat lembaran tipis dengan mempergunakan rel panas menjadi film. Lembaran tipis, kulit tiruan, tegel, dan lain-lain. Metode ini dipakai untuk resin polivinil dan umumnya karet, juga untuk resin selulosa, resin metakrilat, dan ABS. Yang ketujuh, pengecoran. Bahan polimer cair, misalnya resin termoset, asal kondensat, monomer resin termoplastik atau polimer parsial, resin termoplastik cair panas, dicor ke dalam cetakan dan membeku, umumnya pada tekanan biasa. Metode ini dipakai untuk resin fenol, resin urea, resin polyester tak jenuh, resin silikon, resin epoksi, resin poliuretan, resin metakrilat, dan resin poliamid. Yang kedelapan, pelapisan pasta, perendam, dan seterusnya. Ada beberapa metode yang dipakai, misalnya pencetakan dalam keadaan pasta, perendaman cetakan ke dalam bahan dalam organosol, dan seterusnya. Yang kesembilan, pencetakan plastik yang diperkuat. Bahan polimer yang diperkuat dengan serat dapat diperoleh dalam berbagai macam bentuk dan dipergunakan secara luas sebagai komponen konstruksinya. Bahan dilihat dari cara pembuatan dengan cetakan. Banyak bedanya antara resin termoplastik dan resin termoset. Yang pertama, dalam metode termoplastik, bahan dicampur dengan serat pendek sebesar 0,5 mm dan diproses secara pencetakan injeksi atau ekstrusi seperti pada resin termoplastik biasa. Yang kedua, pencetakan FRP. Satu contoh yang khas adalah kombinasi dari serat gelas dan polyester tak jenuh. Yang pertama, pencetakan tekanan kontak. Mempergunakan resin cat dingin dicetak setelah jenuh dengan serat gelas dan diawetkan. Dan juga pencetakan tanpa mempergunakan tekanan sama sekali. Yang kedua, pencetakan setara. Mempergunakan cetakan yang dipanaskan seperti pada cetakan tekan. Pencetakan ini mempunyai efisiensi tinggi. Dipergunakan cetakan khusus yang dapat dicetak dari sheet gelas dan resin cair. Yang ketiga, campuran pencetakan tebal. Sebagai tambahan terhadap resin dan serat gelas,
Sejumlah besar bahan pengisi ditambahkan, diaduk menjadi adonan kental putih. Kemudian, umumnya diproses dengan pencetakan tekan, tetapi dapat juga pencetakan injeksi. Yang keempat, campuran pencetakan tipis. Setelah penjenuhan serat gelas dalam resin polyester, dipergunakan bahan berupa agar-agar. Untuk itu, diperlukan proses tekanan tinggi, tetapi tanpa menggunakan resin cair. Yang kelima, penggulungan filamen. Serat gelas yang dijenuhkan resin dililitkan pada satu inti dan dicetak. Barang cetakan yang mengandung serat gelas dan kekuatan tinggi dapat dibuat. Mudah membuat pipa, bola, dan bentuk telur dengan cara ini. Yang ke-10, pencetakan busa. Secara kasar dapat digolongkan menjadi bahan busa pembesaran rendah dengan 10 kali atau kurang, dan kurang busa pembesaran tinggi dengan 20-80 kali dari pemuaian. Bagi golongan pertama, dipakai pencetakan injeksi atau kadang-kadang pencetakan eksklusif. Sedangkan golongan kedua biasanya dibusakan dengan mempergunakan reaksi gas atau zat pembentuk busa, atau kadang-kadang secara mekanik. Demikianlah pembahasan tentang bahan komposit. Apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.